Kabar besar datang dari dunia balap motor internasional. Jelang debut Moto3 yang tinggal hitungan bulan, pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama kini mendapatkan polesan langsung dari seorang pelatih kelas dunia. Mantan pelatih Alex Marquez, Olive Marquez, resmi mengambil peran sebagai pelatih baru dan langsung mematangkan Veda agar mampu bersaing di level tertinggi. Olive Marquez disebut langsung bergerak cepat setelah ditunjuk menjadi pelatih utama. Ia menyadari bahwa Veda meski bertalenta besar masih tertahan pada aspek start dan akselerasi awal, hal yang sangat krusial di Moto3, di mana selisih sepersekian detik bisa menentukan posisi. Sebagai ex-pelatih Alex Marquez dan salah satu analis teknik terbaik dan struktur Honda, Olive menilai bahwa Veda harus mengejar ketertinggalan dari rival-rival yang sudah lebih dulu terbiasa dengan karakter motor Moto3. Karena itulah, begitu musim Junior GP berakhir, Veda langsung dijadwalkan mengikuti uji coba prototipe Moto3 yang sudah disiapkan tim Honda Tim Asia. Dalam pengujiannya tersebut, Olive Marquez fokus pada peningkatan teknik start, terutama respon kopling dan kontrol awal throttle, adaptasi dengan bobot dan aerodinamika prototipe Moto3, simulasi balap jarak menengah untuk menguji ritme dan konsistensi, pembacaan data telemetri agar Veda memahami perilaku motor di berbagai kondisi track. Hasil awal disebut sangat menjanjikan. Dengan persiapan intensif di bawah arahan Olive Marquez, peluang Veda untuk tampil kuat sejak awal musim Moto3 semakin terbuka lebar. Tim percaya, kombinasi bakat muda Indonesia dan pengalaman pelatih berkelas dunia doakan Veda terus berkembang dan mampu membawa nama Indonesia kembali bersinar di ajang balap dunia. Hiroshi Aoyama pastikan tim Veda adalah pemilihan terbaik dalam sejarah Honda Asia yang pernah ada. Kabar mengembirakan datang dari kubu Honda Tim Asia menjelang debut Veda Ega Pratama di kelas Moto3. Sang manajer tim Hiroshi Aoyama memberikan pernyataan besar yang langsung menjadi sorotan pedok internasional. Aoyama memastikan bahwa tim yang mendukung Veda tahun depan adalah tim terbaik yang pernah dibentuk Honda Asia dalam sejarah program pembinaan mereka. Dalam konferensi pers internal, Hiroshi Aoyama menegaskan bahwa Honda Asia menaruh harapan sangat besar pada Veda. Untuk itulah mereka menyiapkan struktur tim yang disebut sebagai formasi paling sempurna, mulai dari mekanik, penasehat teknis, hingga divisi analis data telemetri. Aoyama menyebut bahwa mekanik utama Veda merupakan kombinasi teknisi senior dengan pengalaman panjang mengembangkan motor Honda di MotoGP. Penasehat teknis Veda diisi oleh nama-nama yang sebelumnya menangani pebalap besar Asia dan Eropa, termasuk mereka yang pernah mendampingi juara dunia di kelas utama. Tim analis data telemetri diperbesar dengan tambahan insinyur Jepang dan Eropa yang memiliki reputasi membaca data secara presisi, hingga komponen mikroskopis seperti throttle trace, pengereman, dan aerodinamika. Menurut Aoyama, kolaborasi lintas pengalaman inilah yang menjadikan tim Veda yang paling lengkap, paling modern, dan paling siap dalam sejarah Honda Tim Asia. Aoyama bahkan menegaskan bahwa pembentukan tim ini bukan hanya untuk sekedar bersaing, tetapi untuk membawa Veda langsung ke barisan depan sejak awal musim. Ia menuturkan bahwa Honda Asia kini punya ambisi lebih besar mendorong pembalap Asia khususnya Indonesia ke level puncak MotoGP dalam beberapa tahun ke depan. Dengan tim yang disebut sebagai terkuat yang pernah dibangun, Veda Ega Pratama kini berada pada posisi terbaik untuk memulai petualangannya di Moto3. Semua perangkat mulai dari strategi pit hingga data teknis telah disiapkan secara maksimal. Veda akan difasilitasi teknologi virtual balap dan jadikan aset paling mahal Honda Asia.
Dalam pengembangan terbaru dari dunia balap Moto3, Honda Tim Asia resmi memastikan bahwa Veda Ega Pratama akan mendapatkan fasilitas teknologi virtual racing tercanggih untuk mematangkan performa jelang debut penuh musim mendatang. Langkah ini sekaligus menegaskan posisi Veda sebagai salah satu aset paling berharga yang pernah dimiliki Honda Asia. Teknologi virtual balap ini bukan sekedar simulator biasa. Sistem terbaru tersebut mampu menirukan kondisi lintasan secara real time, termasuk perubahan cuaca, degradasi ban, hingga perilaku motor saat braking dan cornering. Honda Asia menyebut fasilitas ini sebagai laboratorium balap digital yang dirancang khusus untuk mempercepat kemampuan seorang rider muda membaca situasi race tanpa menunggu sesi latihan resmi di sirkuit. Menurut sumber internal tim, investasi teknologi ini sebagian besar dipicu oleh potensi besar yang dimiliki Veda. Mereka melihat pembalap asal Indonesia itu sebagai prospek jangka panjang yang bisa membawa nama Honda Asia kembali bersaing di papan atas Moto3. Veda adalah aset paling mahal yang kami punya, bukan dalam arti finansial saja, tetapi karena nilai masa depannya yang luar biasa. Semua fasilitas terbaik kami arahkan untuk memastikan ia berkembang lebih cepat dari generasi sebelumnya, ujar salah satu petinggi Honda Asia. Sistem telemetri virtual juga akan membantu Veda memahami data motor dengan lebih detail, mulai dari racing lane ideal, manajemen throttle, hingga simulasi duel well-to-well. Semua analisis tersebut terintegrasi dalam platform yang sama dengan motor balap aslinya, menjadikannya latihan paling efektif tanpa harus turun lintasan. Honda Asia berharap teknologi ini dapat memperkecil gap antara rookie dan para pembalap yang sudah lebih berpengalaman. Dengan kemampuan adaptasi Veda yang selama ini dinilai sangat cepat, tim yakin fasilitas virtual balap tersebut bisa membuatnya langsung kompetitif di awal musim. Dengan berbagai dukungan ini, Veda tak hanya diproyeksikan sebagai pembalap menjanjikan, tetapi juga simbol investasi terbesar Honda Asia dalam membangun generasi baru rider Asia. Semua mata kini tertuju pada bagaimana sang bintang muda Indonesia akan memanfaatkan teknologi tersebut untuk menjawab ekspektasi besar yang menantinya di Moto3. Jadi menurut kalian, apakah Veda bisa membalas ekspektasi dengan prestasi musim depan, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.